Gila, Baega mampu hipnotis Kapten Red Sparks. Pengakuan Kang Soo-hyung bilang Ko Hae-jin curang. Sejak Media Day kemarin, Ko Hae-jin memang terlihat menyembunyikan apa yang tengah ia rencanakan ketika bertandang ke kandang Hillstead. Awal Media Day saat ditanya oleh wartawan, Ko Hae-jin mengatakan bahwa Bookie Lee serta Park Eun-jin belum bisa dimainkan secara penuh sebab pelatih Ko Hae-jin melihat kedua pemain ini belum terlalu fit untuk dimainkan di fase playoff ini. Namun secara mengejutkan, dirinya membuat kejutan ketika langsung memberikan menit bermain kepada Bookie serta Eun-jin dari awal laga. Otomatis pihak analis Hillstead pastinya tak menyangka jika kedua pemain ini bisa diturunkan secara penuh. Dan ini mempengaruhi taktik yang mereka gunakan untuk antisipasi. Alhasil saat Lee Da-hyung serta Hyo-jin ditugaskan secara khusus untuk mengawal Megawati, akhirnya fokus mereka pecah karena adanya Bookie sebagai pengisi sayap kanan Red Sparks. Oleh sebab itu, di awal laga, permainan Hillstead sungguh kacau tak adanya koordinasi di sisi middle blocker, yang membuat Kang Soo-hyung harus melakukan time out dengan cepat. Namun, sayang, tak adanya anti-strategi atas adanya pemain seperti Bookie Lee serta Park Eun-jin membuat gaya permainan Hillstead cukup kaku untuk bisa berkembang. Chung Kwang-jang Red Sparks mengalahkan Hyundai Construction Hillstead dengan skor telak 3-0, 26-24, 25-23, 25-19 dalam game pertama playoff V-League Dotram 2024-2025 yang digelar di Suwon Gymnasium pada Selasa 25 Maret. Melansir laman The Spike, tim tuan rumah Hyundai Construction Hillstead menurunkan susunan pemain utama dengan setter Kim Da-in. Opposite Letizia Moma Basoko terdaftar sebagai Moma, outside hitter Jong Jeon dan Go Ye-rip, middle blocker Yang Hyo-jin dan Lee Da-hyun, serta libero Kim Hyung-kyul. Sementara itu, tim tamu Red Sparks menurunkan para pemain inti, termasuk Vanja Bookie Lee dan Park Eun-jin yang sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki pada Februari yang lalu. Adanya Bookie Lee dan Park Eun-jin membuat pelatih Hyundai Kang Soo-hyung terkejut, sebab pada acara Media Day yang dilaksanakan pada hari Jumat 21 Maret 2025, pelatih Red Sparks Ko Hae-jin belum bisa memastikan apakah keduanya dapat diturunkan dalam pertandingan playoff yang akan datang. Sejujurnya, saya sendiri belum tahu, kami harus menunggu hingga hari pertandingan tiba. Saya bukan tipe pelatih yang bisa menyembunyikan sesuatu, jadi saya benar-benar tidak tahu bagaimana keadaannya nanti. Ungkap Ko Hae-jin dalam sesi Media Day menjelang playoff, dikutip dari MHN Sports. Perkataan Ko Hae-jin itu membuat pelatih Hyundai percaya diri dengan strategi yang diramunya. Namun ketika melihat daftar pemain yang turun, seketika strategi itu tak gagal total, sehingga menyebabkan timnya kalah 3 set tanpa balas. Kang Soo-hyung pun mengatakan bahwa dirinya tertipu dengan perkataan Ko sebelumnya. Ia menyebut pelatih berusia 44 tahun tersebut sebagai penipu yang handal untuk mengelabuhi dirinya. Walaupun Kang tak menganggap enteng Red Sparks, namun dengan melihat timnya yang lebih unggul dari Red Sparks, membuatnya berpikir lebih mudah mengalahkan mereka jika Bookie Lee dan Eun-jin tak bermain. Apa yang dilakukan Ko Hae-jin ini mungkin sebagai bentuk strateginya agar Hyundai terjebak dengan pola pikir mereka. Hal tersebut sebetulnya sudah terjadi saat pertemuan terakhir di putaran ke-6. Hyundai yang menurunkan skuad inti mereka dengan harapan Red Sparks melakukan hal yang sama
malah berbanding terbalik ketika Ko lebih memilih memakai skuad mudanya agar lawan tak bisa membaca taktik dan strateginya karena Ko tahu Hyundai akan menjadi lawan yang menyulitkan di babak playoff. Hasilnya, strategi yang dibuat oleh Ko Hae-jin ini berjalan dengan baik. Meski Eunjin serta Bukilik belum sehat 100%, setidaknya kehadiran mereka di dalam tim membuat Hillstead tak mampu memainkan strategi mereka dengan baik. Di pertandingan ini, Megawati Hangestri tampil cukup apik, apalagi ia tak dijadikan tumpuan serangan Red Sparks karena Fanja Bukilik sudah bisa bermain lagi. Megawati sukses mencatatkan 24 poin di pertandingan ini. Ia menjadi top skor bagi Red Sparks sekaligus top skor di pertandingan ini. Sementara itu, Fanja Bukilik tak meraih banyak poin, ia hanya mencatatkan 11 angka saja. Sementara itu, perolehan poin Moma Basoko hampir menyaingi perolehan poin Megawati. Pemain asing andalan Hyundai Hillstead ini mengemas 23 poin. Pada laga ini, Kim Hae-shon yang memang cukup piawai dalam mengatur ritme serangan Chung Kwang-jang akhirnya dinobatkan menjadi MVP pada laga ini. Dan pilihan ini dirasa cukup adil. Pasalnya ada satu kejadian ketika aksi Kim Hae-shon mampu memberikan kejutan ketika memasukkan poin dengan cara spike. Terlihat Mega menerima bola pertama dan ternyata bola pertama Mega tak terlalu bagus. Kemudian Buki mencoba mengoper bola kedua yang biasanya ini adalah tugas Kim Hae-shon. Namun di bola ketiga terlihat cukup mengagetkan ketika Hillstead mengira akan free ball. Namun di luar dugaan, Hae-shon langsung mengambil anjang-anjang untuk mengambil bola yang berada di atas kepalanya. Alhasil bola itu akhirnya masuk setelah mengenai bibir net. Dan apa yang dilakukan Hae-shon ini mampu membuat decak kagum siapa saja yang melihatnya. Berkat kemenangan ini, pasti akan membuat rencana Kim Yong-kyung buyar, sebab di Media Day kemarin dirinya mengungkapkan keinginan supaya semifinal bisa berjalan 3 pertemuan untuk bisa menguras tenaga kedua klub. Namun, jika melihat hitung-hitungan, di laga kedua Red Sparks akan menjamu Hillstead di kandang sendiri. Jadi, ada kemungkinan besar anak asuh Ko Hae-jin akan bisa membuat laga hanya berjalan 2 kali saja. Jika di laga kedua Red Sparks bisa memenangkan laga.